Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Zulkifli Said di program acara Make TV Edukasi. Jadi kali ini kita sudah berada di episode ketiga. Di episode pertama kita telah membahas terkait teknologi microcontroller. Jadi proyek apa saja yang bisa kita buat dengan bantuan teknologi microcontroller ini? Jadi kita dapat membuat seperti teknologi robotik ya. Kita membuat sebuah teknologi otomasi atau bahkan membuat sebuah teknologi Internet of Things yang artinya suatu perangkat elektronik dapat kita kontrol melalui bantuan perangkat smartphone ya, melalui jaringan internet. Dan di episode kedua kita telah membuat simulasi ya. Dengan bantuan sebuah LED, kita membuat sebuah simulasi traffic light atau simulasi lampu lalu lintas. Yang mana dalam implementasinya itu kita membutuhkan tiga buah LED ya. Jadi yang pertama itu adalah LED hijau yang bertugas untuk memberitahukan kepada pengemudi ya, pengendara agar melintas. Kemudian ada LED kuning di situ yang sebagai indikator yang menandakan bahwa untuk berhati-hati. Dan yang ketiga ada LED merah yang berfungsi sebagai stop ya. Agar kendaraan berhenti untuk melintas. Nah, di episode ketiga kali ini kita akan mengembangkan proyek tersebut. Jika sebelumnya kita menggunakan 3 buah LED, sekarang kita akan menggunakan LED yang lebih banyak ya, sehingga kita bisa membuat pola, kita bisa membuat sebuah lampu hias yang nyala dan mati daripada setiap LED-nya itu bisa kita atur ya, sehingga nanti LED-nya akan terlihat cantik, LED tersebut nanti akan terlihat menarik, sehingga dapat kita gunakan untuk lampu hias, lampu taman, LED display untuk di ruang publik dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sudah membawa contoh proyek tersebut ya. Jadi kita bisa lihat di gambar bahwa LED-nya nyala dan mati berdasarkan pola-pola tertentu. Ya. Jadi seperti apa sih cara membuat proyek seperti LED pattern ini? Jadi kita bisa membuat perancangan sistemnya terlebih dahulu. Jadi di dalam proses perancangan sistem tentu kita perlu mendefinisikan perangkat apa saja yang kita butuhkan ya. Jadi dalam hal ini kita membutuhkan beberapa komponen ya. Jadi yang pertama itu adalah tentu saja kita membutuhkan sebuah LED ya di situ. Misalkan di sini saya menggunakan LED sebanyak 7 buah LED ya. Kemudian kita butuh sebuah kabel jumper ya, secukupnya. Jadi kabel jumper ini berfungsi untuk menghubungkan setiap komponennya, ya, menghubungkan dari setiap perangkat sensor ya maupun aktuator ke perangkat microcontroller ya. Kemudian kita butuh project board ya, atau yang kita sebut dengan breadboard. Ya. Jadi project board berfungsi untuk memasang daripada setiap komponen-komponen yang kita gunakan, misalkan dalam hal ini LED ya. Jadi LED-nya itu akan kita pasang tepat di atas project board tersebut. Dan seperti yang telah kita bahas pada episode kedua bahwa project board ini bersifat portable ya, artinya komponen-komponen yang kita pasang di atas project board itu dapat kita cabut pasang atau kita bisa copot lepas seperti itu ya. Jadi dia bersifat portable di sini. Kemudian kita butuh sebuah microcontroller ya sebagai pusat pengendali ya.
Dalam hal ini mikrokontroler yang kita gunakan itu ada Arduino Uno sebanyak 1 buah. Dan yang terakhir kita butuh sebuah kabel USB ya. Jadi kabel USB di sini berfungsi untuk menghubungkan daripada perangkat mikrokontroler ke dalam laptop yang kita gunakan. Ya. Jadi kita bisa langsung melakukan perancangan sistem. Ya, jadi ini beberapa komponen-komponen yang kita butuhkan yang perlu Anda persiapkan untuk membuat sebuah project LED display ya. Setelah kita mengetahui daripada kebutuhan sistem ya, daripada kebutuhan project yang akan kita kembangkan, tentu saja langkah awalnya adalah membuat perancangan sistem ya. Jadi kita merancang, kita membuat sebuah skematik terkait seperti apa proyek yang akan kita buat ya. Nah, untuk membuat daripada perancangan sistemnya, kita bisa menggunakan sebuah software ya, yaitu Tinkercad. Jadi kita sudah membahas terkait penggunaan Tinkercad ini pada episode sebelumnya ya. Jadi dengan bantuan Tinkercad kita bisa membuat sebuah simulasi, kita bisa membuat sebuah perancangan, baik itu perancangan berupa sebuah tampilan 2 dimensi atau berupa tampilan 3 dimensi. Nah, kita bisa login terlebih dahulu ya. Jadi pastikan pemirsa Mac TV Edukasi memiliki akun pada layanan Tinkercad ini untuk bisa membuat sebuah perancangan sistem ya. Nah, di sini saya coba login ya. Saya sudah memiliki akun di Tinkercad. Sebentar, sedang proses loading ya. Jadi di sini saya sudah membuat ya. Jadi kita bisa back dulu. Kita masuk Tinkercad. Kemudian kita masuk ke login. Kita masuk ke personal account ya. Kemudian saya pilih yang paling atas ya. Saya pilih yang paling atas karena saya sudah memiliki akun di Tinkercad, jadi saya cukup memasukkan. Saya masukkan untuk passwordnya. Nah, kita sudah berhasil masuk ke dalam tampilan Tinkercad ya saat ini. Dan sekarang kita sudah bisa untuk membuat sebuah desain ya. Jadi ini desain kita di pertemuan sebelumnya. Kita membuat sebuah simulasi lampu lalu lintas yang terdiri dari LED merah, LED kuning, dan LED hijau. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah project baru ya. Berarti kita tinggal klik new, kemudian kita buat sirkuit ya. Nah, kita klik pada tampilan sirkuit. Kita tunggu dulu, sedang proses loading. Nah, sudah tampil ya daripada komponen-komponennya di sana. Jadi untuk membuatnya tentu saja kita perlu melihat kembali di catatan apa saja tadi kebutuhan komponen kita. Jadi yang pertama itu adalah LED ya. Jadi untuk mudahnya kita bisa menggunakan beberapa LED di situ ya. Misalkan saya menggunakan 7 buah LED ya.
Jadi sebelumnya saya buka dulu untuk breadboard ya. Kita gunakan breadboard atau project board ya. Kemudian kita pasang daripada setiap LED-nya. Saya bisa zoom dulu agar bisa kelihatan jelas ya. Nah, di sini kita menggunakan 7 buah LED ya. Kemudian kita susun setiap LED-nya itu. Sebentar. LED ya. Kita butuh kurang lebih sekitar 7 buah LED ya di sana. 4. Sekarang kita sudah punya 4 LED. Ini bisa kita atur agar lebih rapi ya. 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7. Nah, seperti ini. Kita punya 7 buah LED dan untuk mengganti daripada setiap warna LED-nya itu kita bisa klik pada color ya. Misalkan di sini saya ingin untuk LED-nya ini menggunakan 2 warna ya, yaitu warna hijau dan warna kuning. Nah, sini saya bisa menggunakan green, kemudian untuk LED ini saya beri warna yellow. Ini green. Ini yellow, maaf, sebentar kok, kita klik, ini green, ini yellow ya. Nah, seperti ini ya. Dan setelah kita memasang daripada setiap LED di dalam project board ini, maka selanjutnya kita perlu menghubungkan daripada setiap kaki LED ya. Kita bisa hubungkan daripada setiap kaki LED-nya ini ke tegangan positif maupun ke pin data yang ada di Arduino. Jadi sebelumnya kita hubungkan dulu untuk kaki negatifnya ya. Jadi ini kita hubungkan, kemudian warnanya kita ganti ke warna hitam agar memudahkan kita untuk melakukan identifikasi ya jika terjadi sebuah masalah di sana. Nah, setelah itu kita telah hubungkan daripada setiap kaki negatif yang ada pada LED. Dan selanjutnya kita membutuhkan Arduino ya. Jadi Arduino di sini bertugas sebagai controller ya. Jadi pusat kendali nanti akan berpusat pada perangkat mikrokontroler ini. Ya, oke, saya unzoom dulu ya. Kita bisa susun seperti ini ya. Seperti yang kita ketahui bahwa kita perlu memberikan tegangan negatif pada project board ini. Nah, kita bisa ambil melalui ground ya. Kita bisa ambil melalui ground yang terdapat pada Arduino ya di situ. Kemudian kita coba hubungkan setiap kaki LED-nya ya ke pin-pin yang tersedia di dalam Arduino. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam Arduino itu terdapat 2 mode pin. Jadi yang pertama itu adalah pin digital dan yang selanjutnya adalah pin analog ya. Jadi kalau LED karena dia merupakan sebuah perangkat aktuator ya yang memiliki 2 kondisi ya, yaitu kondisi mati dan menyala. Artinya kita bisa menggunakan LED ini untuk terhubung ke pin digital ya.
Untuk kaki LED pertama saya hubungkan ke pin 7 ya di situ. Kemudian yang untuk kaki kedua, untuk perangkat yang kedua ya, yaitu sebentar ini ya seperti ini ya. Kemudian saya hubungkan untuk di pin 8, pin 9, pin 10, pin 11, pin 12, dan pin 13. Agar membedakan antara warna pada kabel negatif dan kabel positif, kita bisa rubah warnanya. Misalkan di sini saya menggunakan warna biru ya. Untuk pin datanya sendiri saya beri warna biru untuk memudahkan kita untuk melakukan identifikasi jika terjadi sebuah permasalahan. Ya, seperti ini. Nah, langkah terakhir setelah kita sudah selesai membuat daripada rangkaian yang akan kita gunakan, maka langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan programming. Jadi kalau dalam proses programming adalah kita akan menanamkan sebuah program, ya, kita akan menanamkan sebuah program ke dalam perangkat microcontroller ini sehingga perangkat microcontroller dapat bekerja untuk menyalakan daripada LED tersebut. Ya. Nah, penasaran seperti apa proses programmingnya, seperti apa proses kita memasukkan daripada kode-kode program ke dalam perangkat microcontroller ini? Terlebih dahulu kita bisa menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Oke, kembali lagi bersama saya Zulkifli Said di episode ketiga. Tadi kita telah membuat sebuah perancangan sistem ya. Kita sudah membuat sebuah perancangan sistem untuk membuat sebuah project LED display ya. Langkah berikutnya setelah kita membuat sebuah perancangan sistem, tentu saja kita perlu mengimplementasikan sebuah kode program agar sistem tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk memerintahkan LED-nya untuk nyala setiap durasi waktu tertentu berdasarkan pola yang kita inginkan, maka kita perlu menulis coding program. Nah, salah satu kelebihan daripada aplikasi Tinkercad ini, selain kita dapat membuat sebuah perancangan sistem, membuat sebuah rangkaian, kita juga dapat mensimulasikan daripada rangkaian yang telah kita buat. Jadi caranya kita cukup masuk ke dalam kode ya. Jadi ada beberapa teknik untuk melakukan program di dalam Tinkercad ini. Kita bisa menggunakan bantuan blok ya. Kita bisa menggunakan blok. Jadi kalau menggunakan blok artinya setiap codingnya itu kita susun seperti sebuah puzzle ya. Kita membuat coding seperti layaknya kita bermain game. Kemudian ada blocks dan teks ya. Atau kombinasi daripada keduanya. Kita membuat sebuah desain program menggunakan sebuah tampilan visual ya, seperti yang terlihat pada gambar ya. Seperti layaknya kita bermain game, dan juga ada kombinasi daripada teks ya.
Nah, namun di sini saya akan menggunakan cara yang umumnya digunakan, yaitu menggunakan teks. Kemudian kita continue. Nah, seperti ini. Jadi tidak berbeda daripada tampilan Arduino IDE yang telah kita buka pada episode pertama dan episode kedua. Jadi di dalam blok teks ini kita bisa memasukkan daripada baris perintah, baris program yang selanjutnya akan dieksekusi oleh perangkat microcontroller. Jadi kalau pada sesi sebelumnya kita telah membahas bahwa terdapat dua fungsi utama di dalam membuat sebuah program di Arduino. Jadi yang pertama itu adalah void setup yang berfungsi untuk mengkonfigurasi daripada setiap komponennya, apakah kita akan menentukan komponen itu sebagai input atau kita definisikan komponen itu sebagai output. Dan kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi utama, di mana program kita itu akan dijalankan secara berulang-ulang di dalam fungsi tersebut, yaitu fungsi void loop ya. Jadi kalau void setup tadi kita gunakan untuk mendefinisikan daripada komponen-komponennya, dan di void loop kita gunakan untuk menjalankan daripada program utama kita ya. Nah, di sini kita menggunakan 3 buah LED ya. 7 buah LED. Kita mendefinisikan daripada setiap LED-nya ini sebagai output ya. Jadi saya bisa tulis pin mode. Nah, kita definisikan dulu variabelnya ya. Integer L1 ya. Saya bisa tulis L1 itu dia terhubung ke pin 7. Kemudian integer L2 artinya LED kedua itu kita definisikan di pin 8 ya, bisa kita lihat di sini ya. LED 1 yang warna hijau ini dia terhubung ke pin 7, bisa kita lihat melalui jalur kabelnya. Begitupun juga LED kuning itu terhubung ke pin 8 dan seterusnya. Sehingga kita bisa menuliskan setiap variabelnya dengan dari setiap jalur pinnya. F4 ya ada, ini adalah 11 dan L6 LED 6 ya, yaitu terhubung ke pin 12, dan yang terakhir L7 ini terhubung ke pin 13. Nah, seperti ini kita sudah mendefinisikan setiap variabelnya itu mewakili daripada setiap LED yang ada ya. Untuk LED 1 di pin ke-7, LED 2 di pin ke-8 dan seterusnya. Nah, setelah kita definisikan daripada setiap variabelnya, langkah berikutnya kita tentukan apa mode daripada LED tersebut. Nah, misalkan dalam hal ini tentu saja setiap LED tersebut merupakan sebuah perangkat output ya. Karena dia akan menghasilkan suatu output berupa mati dan menyala dari sebuah LED, sehingga di situ kita menentukan perangkat tersebut adalah sebagai perangkat output. Nah, kita tinggal copy dan paste saja untuk baris berikutnya. Ini adalah L2, L3, L4, L5, L6, dan yang terakhir adalah L7 ya. Kita sudah definisikan daripada setiap LED-nya, kemudian kita bisa tentukan kondisi awal daripada setiap LED-nya. Jadi kondisi awalnya dia adalah dalam kondisi mati, sehingga kita bisa tentukan di situ dengan perintah digital write L1 ya, itu sama dengan low ya. Jadi kita definisikan setiap LED-nya untuk low.
Nah, kita bisa copy paste di situ sebanyak 7 baris. 4, 5, 6, 7. Nah, seperti ini. Ini L2, ini adalah untuk L2, ini untuk L3, ini L4, L5, L6, L7. Nah, seperti ini. Kemudian untuk program utamanya ya yang berada di dalam fungsi point loop ini, kita bisa menuliskan daripada pola ya. Daripada pola nyala dan mati daripada LED itu sendiri ya. Nah, untuk mempercepat proyek kita ya, saya bisa menggunakan source code ya, sebuah coding yang telah saya buat sebelumnya, dan kita tinggal copy paste ya. Kita tinggal copy paste ke dalam fungsi void loop. Kemudian kita akan mencoba menjalankan daripada setiap baris perintahnya ya. Dan untuk link codingnya sendiri nanti dapat Anda download di deskripsi ya yang ada di dalam video ini. Nah, saya sudah copy, kemudian saya coba untuk paste di situ. Nah, seperti ini ya, kita sudah paste daripada pola LED-nya dan akan kita bahas pada sesi demo ya. Jadi setelah kita mencoba mendemokan proyek ini, saya akan mencoba menjelaskan daripada setiap baris perintahnya. Kemudian kita tentukan untuk delay-nya ya. Misalkan di sini saya kasih delay 50 milisecond ya. Jadi itu delay artinya waktu tunggu pada saat proses berjalan ya. Nah, kita coba mensimulasikan daripada rangkaian ini. Jadi saya bisa langsung jalankan saja start simulation. Nah, kita tunggu. Dia sedang proses, ada error ya. Sebentar kita coba perbaiki errornya. Nah, ini bisa kita tentukan tipe data daripada delay, yaitu integer ya. Integer delay itu 50 milisecond. Jika ada error, maka nanti program akan menunjukkan di baris berapa error tersebut, kemudian nanti akan diberi dengan background berwarna merah. Nah, kita bisa mendefinisikan integer di situ, kemudian diikuti dengan variabelnya ya. Karena ini adalah waktu, artinya kita bisa tentukan di situ untuk waktu delay-nya itu adalah 50 milisecond ya. Nah, saya coba jalankan ulang. Nah, tidak ada kendala. Nah, bisa kita lihat nanti simulasinya akan seperti ini. Jadi LED-nya nanti akan nyala dan mati dengan pola yang telah kita definisikan. Nah, jadi jika kita coba bandingkan ya dengan yang kita buat ini ya. Jadi tampak sama ya. Tampak sama. Nah, kita coba untuk memprogram ya. Kita coba untuk program ke real board-nya. Jadi setelah kita melakukan simulasi pada Tinkercad, kita bisa mencoba coding program yang telah kita jalankan di dalam Tinkercad ini ke dalam board microcontroller. Berarti kita tinggal buka Arduino IDE. Kemudian kita bisa memasang daripada coding program yang telah kita buat ini ke dalam Arduino IDE, dan selanjutnya kita tinggal mengupload coding program tersebut ke dalam board Arduino.
Oke, sekian saja untuk episode ketiga ini ya. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya sehingga Anda dapat terus mendapatkan video-video terbaru seputar Mek TV Edukasi. Oke, terima kasih banyak pemirsa setia Mek TV Edukasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.